Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Miss yang soleh dan soleha? Kembali lagi ke pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi sahli sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Semoga pembelajaran daring hari ini dilancarkan ya, tetap semangat. Kita akan melanjutkan tema 5 subtema 3 yang berjudul pengalamanku di tempat bermain. Adapun kompetensi dasar dalam tema 5 subtema 3 ini yaitu bahasa Indonesia. 3.5 mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. Yang kedua yaitu PKN. 3.1 mengidentifikasi hubungan antara simbol-simbol dan sila-sila Pancasila dalam negara Garuda Pancasila. Yang selanjutnya yaitu matematika. 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu SBDP. 3.3 mengenal gerak keseharian dan alam dalam tari. Yuk kita lanjut pembelajaran atau materi. Masih ingatkah 5 bunyi Pancasila? Ayo, ada yang ingat tidak? Yuk, kita sama-sama menyebutkan 5 bunyi Pancasila berdasarkan urutan dan lambangnya ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan lambang bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan lambang rantai. 3. Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, di sini kalian kan sudah kelas 2, jadi diusahakan harus hafal ya bunyi 5 Pancasila negara Indonesia beserta lambang-lambangnya. Nah, untuk minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang cara menerapkan perilaku sila ke-1, ke-2, dan ke-3 atau contoh dalam pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan melanjutkan ke sila keempat. Nah, sila keempat itu yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini yaitu gambarnya, ada yang tahu atau lambangnya apa? Ayo, sila keempat itu lambangnya adalah bukan bintang. Kalau bintang itu sila pertama. Kalau keempat, kepala banteng. Betul. Nah, sila keempat ini yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan Nah, lihat ada gambar seorang anak yang sedang berdiri di depan. Nah, itu contoh bermusyawarah. Mereka sedang bermusyawarahkan untuk pemilihan ketua kelas. Nah, coba ketika kalau kalian daring ya, luring di dalam kelas, pasti akan mispilih kandidat-kandidat untuk menjadi ketua kelas. Nah, setelah itu kita musyawarahkan dalam satu kelas itu siapa yang jadi ketua kelasnya, siapa yang jadi sekretaris kelasnya, siapa yang jadi bendahara kelasnya. Nah, itu adalah bentuk dalam musyawarah.
musyawarah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman kita ya di sekolah. Itu dia. Nah, yang tadi kan sila keempat. Nah, sekarang yaitu sila kelima. Bunyinya ada yang hafal? Ya, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam sila kelima ini lambangnya apa yo? Ya, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, sila kelima ini melambangkan padi dan kapas. Ingat-ingat ya, jangan sampai tertukar. Kalau tadi sila keempat itu lambangnya kepala banteng, sila kelima yaitu padi dan kapas. Oke. Nah, di sini ada dua contoh dalam sila kelima. Nah, yang pertama lihat gambar yang pertama, yaitu membantu fakir miskin atau korban bencana alam. Kita ingat-ingat lagi tadi apa bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah membantu fakir miskin atau korban bencana alam adalah salah satu dari perilaku atau contoh sikap pengamalan sila kelima. Nah, kita saling membantu, kita adil dalam membantu korban bencana alam. Nah, yang kedua yaitu menabung. Nah, menabung adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Menabung itu melatih kita untuk hidup lebih hemat. Nah, begitu. Ternyata nih ya, bersikap adil itu tidak harus membagi sama rata anak-anak Miss. Nah, bersikap adil tidak harus membagi sama rata. Contoh sikap adil adalah menolong setiap orang tanpa membeda-bedakan suku, budaya, atau agama. Jadi, kita harus saling tolong-menolong ke siapapun. Tidak melihat dia miskin atau kaya, tidak melihat dia putih atau hitam kulitnya, tidak membanding-bandingkan agama satu dengan agama yang lainnya. Jadi, dalam sila kelima ini yaitu adil dan saling menolong sesama manusia. Tidak membedakan antar agama, suku atau budayanya, ya begitu. Oke, kita lanjut ya. Sudah paham ya? Untuk contoh sila kelima ya. Makanya ini ada contoh yang kedua yaitu menabung. Nah, kalian di rumah harus rajin menabung karena menabung adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Menabung bukan untuk pelit ya, tapi menabung itu melatih kita untuk hidup hemat. Ketika kita ingin membeli sesuatu, apa salahnya kita menabung dari sekarang? Contohnya, Darel pengen beli sepeda, tapi uangnya belum cukup. Nah, setiap hari Darel dikasih uang jajan sama bundanya sebesar 5.000. Alangkah baiknya ditabung 3.000 untuk jajan 2.000 atau ditabungnya 2.000 jajan 3.000. Setidaknya kita dalam satu hari itu punya simpanan atau tabungan. Nah, itu untuk menghemat, salah satu untuk menghemat kehidupan kita ya. Oke, lanjut. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang meteran, tentang satuan panjang. Nah, ternyata meteran dan penggaris adalah alat ukur panjang benda. Kemarin kalian pasti sudah coba cara mengukur benda-benda di rumah dengan penggaris. Ayo, siapa yang sudah mempraktekannya di rumah? Kalau kalian langsung mempraktekannya kemarin, kalian hebat. Berarti kalian mempunyai rasa penasaran atau antusias kalian terhadap belajar di materi ini. Oke, lanjut ya. Satuan mengukur panjang benda adalah cm. Ada yang tahu kepanjangan dari cm itu apa? Ya, betul, sentimeter. Dan m
kepanjangannya adalah meter. Oke, kemarin banyak yang nanya, Miss, kok meteran bisa disebut roll meter sih? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada gambar ya. Nomor 1 ini yaitu gambar meteran. Bisa digunakan ketika kalian menjahit baju. Nah, ketika kalian ingin menjahit baju ke tukang jahit, otomatis yang dipakai benda yang dipakai alat ukurnya adalah ini, meteran, yaitu meteran baju. Nah, meteran bisa juga disebut dengan roll meter. Nah, roll meter itu lihat di nomor 3. Di nomor 3 ini namanya roll meter. Tapi roll meter ini fungsinya atau digunakannya untuk mengukur benda-benda yang lebih panjang dibandingkan baju gitu ya. Karena di sini ada benda-benda khusus yang dipakai buat meteran, digunakannya ke benda mana. Nah, roll meter yang nomor 3 ini roll meter digunakannya ke benda mana gitu. Jadi kita harus mengetahui ini gambar-gambarnya ya. Ini sedikit menjelaskan ini gambar-gambar yang sesuai dengan materi kemarin. Nomor 1 yaitu meteran. Ya, meteran ini berfungsi untuk mengukur baju atau mengukur badan kita ketika ingin menjahit baju. Oke. Yang kedua yaitu mistar. Nah, mistar ini tidak beda jauh dengan penggaris ya. Tidak beda jauh dengan penggaris. Tapi mistar ini bisa mengukur lebih tebal dari penggaris. Nah, karena rata-rata umumnya penggaris itu panjangnya hanya 30 cm. Tapi kalau misalkan mistar, ada yang tahu panjangnya berapa? Ya, mistar itu panjangnya lebih dari 30 cm. Nah, itu bedanya. Jadi, ketika kalian ingin mengukur benda yang lebih panjang daripada buku gitu ya, kalian bisa menggunakan mistar. Nah, begitu ya. Yang ketiga yaitu roll meter. Nah, yang tadi sudah Miss jelaskan. Yang ketiga yaitu roll meter. Roll meter ini berfungsi atau digunakan untuk alat ukur benda-benda yang lebih panjang dari alat ukur meteran. Nah, ya. Kalian biasanya ini dipakai untuk bangun rumah. Kalian pernah ngelihat orang yang sedang tukang membangun rumah. Nah, alat yang digunakan adalah ini. Ini adalah roll meter. Ini sangat berguna dan berfungsi sekali untuk arsitek atau tukang-tukang bangunan di rumah kita. Nah, oke, kita lanjut ya. Yang keempat yaitu penggaris. Nah, pasti kalian punya. Miss yakin semua anak-anak Miss di rumah punya penggaris. Nah, rata-rata pada umumnya penggaris itu panjangnya 30 cm. Itu paling panjang umumnya ya untuk penggaris. Dan paling pendek yaitu 15 cm. Nah, gitu. Nah, itu adalah penggaris. Ingat ya, meteran seperti apa, mistar seperti apa, roll meter, dan penggaris itu gambarnya seperti apa. Sekarang sudah bisa terlihat ya. Kita bisa mengulang lagi. 1 M atau 1 meter sama dengan 100 cm. Lanjut, 2M sama dengan 200 cm. 3M sama dengan 300 cm. 4M sama dengan 400 cm. 5M sama dengan 500 cm. Nah, jadi kita bisa lihat aja. 1M aja sama dengan 100 cm. Kalau 2M, berarti 2 ditambah 0-nya 200 cm. Paham ya sampai sini ya? Tidak sulit untuk mengisi. Nanti kalau misalkan ada yang tanya ya, orang tua kalian atau kakak kalian, atau misalnya Miss Ulfa ketemu di jalan sama kalian, atau Miss Fitri ketemu di jalan sama Miss Fitri, ketemu di jalan sama Miss Lia. Nah, nanti ditanya 3M berapa sentimeter? Nah, kalian harus sudah tebak 300 cm. Ya, paham ya? Itu pun sebaliknya, ketika ditanya 100 cm, jawabannya harus 1 meter. Nah,
200 cm sama dengan 2 meter. 300 cm sama dengan 3 meter. 400 cm sama dengan 4 meter. 500 cm sama dengan 5 meter. Nah, itu kebalikan dari cm ke m ya. M dan ke cm. Gitu. Oke. Good. Nah, melantunkan puisi. Apakah kalian pernah membaca puisi? Bagaimana perasaan kalian ketika sedang membaca puisi? Pasti senang banget ya. Oke, puisi. Nah, dalam membaca puisi ini harus kita perhatikan. Yang pertama, lafal. Lafal itu yaitu bentuk pengucapan. Pengucapan kita atau artikulasi kita dalam pengucapan. Ya, yang kedua intonasi. Intonasi itu dimana cara membacanya atau jeda dalam membacanya itu diatur atau disesuaikan, ya. Yang ketiga ekspresi. Ketika kalian membaca puisi, entah itu puisinya tentang seorang ibu, entah tentang alam, entah tentang ayah atau suasana yang menggambarkan suasana gembira, berarti ekspresi wajahnya pun harus gembira. Misalkan membaca puisinya tentang ibu, sedih, berarti ekspresi kalian harus sedih, begitu ya. Jadi ketika kalian membaca puisi, nah puisi itu harus ingat ada tiga hal yang harus diperhatikan: lafal, intonasi, dan ekspresi. Ya, Miss, aku belum bisa baca puisi. Tidak apa-apa. Kalian masih kelas 2, kalian bisa belajar, perjalanan kalian masih panjang untuk terus belajar. Apalagi yang cita-citanya jadi seorang puisi terkenal, gitu ya, atau sastrawan, atau dosen-dosen seni yang menjiwai puisinya. Ya kan? Belajar dari sekarang membaca atau melantunkan puisi. Nah, ingat 3 hal ini: lafal, intonasi, ekspresi. Ini harus didapat atau harus dipakai ketika sedang membaca puisi. Di sini nih, Miss akan mempersembahkan yaitu cara atau teknik dalam membaca puisi. Mungkin ekspresi Miss tidak bisa terlihat ya, karena memang ini hanya suara saja. Kalian bisa lihat teksnya, kalian bisa lihat judulnya, kalian bisa dengarkan ketika Miss membaca puisi, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan contoh yang baik untuk kalian, ya. Air Hujan, karya Dwi M.W. Turun bersama bagai butiran kaca. Suaramu begitu nyaring merasuk telinga. Kau basahi bumi dengan merata. Suasana sejuk mulai terasa. Tanah kering mulai basah. Benih-benih mulai berkecambah. Para petani turun ke sawah. Bercocok tanam, tak kenal lelah. Hutan pun tampak menghijau, ditiup angin yang mendesau. Seakan tulang rasa risau. Usai sudah musim kemarau. Terima kasih anak-anak Miss sudah mendengarkan puisi yang Miss bacakan. Itu Miss juga masih sama-sama belajar ya. Jika ada orang tua kalian yang lebih bisa atau kakak kalian yang lebih bisa dicontohkan, oke? Nah, mungkin cukup sekian dari Miss pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ungtur makola wala tangtur makola. Oke, semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum.
wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.